Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita berbagai macam nikmat sehingga pada sampai saat ini kita masih bisa merasakan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita adalah dengan beribadah kepadanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala arahkan hal itu kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, agar beliau bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah sajalah engkau wahai Muhammad ibadah, dan jadilah engkau termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan pada kita bahwa dari sekian banyak hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang tersebar di muka bumi ini, yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur hanyalah sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit dari para hambaku yang bersyukur. Dan hamba yang bersyukur ini adalah hamba yang Allah Subhanahu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan dengan al-ghuraba. Al-ghuraba yaitu hamba agama dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau alaihi salatu wasallam mendakwakan agamanya, yaitu agama Islam, maka agama ini terlihat aneh, terdengar aneh, terlihat asing, sampai-sampai mereka mengatakan aja'al wahida inna hadza la syai'un. Apakah Muhammad akan itu menjadi satu saja? Sesuatu yang aneh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya Islam yang beliau alaihi salatu wasallam bawa, yang beliau dakwahkan, yang beliau sampaikan kepada umat manusia akan kembali menjadi asing dan aneh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu bermula dalam keadaan asing, aneh, dan akan kembali menjadi asing dan aneh. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing, itu orang-orang yang betul menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah, yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba,
dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan mengikuti manhaj cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ma'in, maka inilah ghuraba. Dan ghuraba ini sedikit jumlahnya dari sekian kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari para hamba yang bersyukur, yaitu hamba yang betul-betul beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hamba yang betul-betul beribadah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW dengan tidak menambah dan tidak menguranginya. Maka inilah hakikat dari syukur, yaitu beribadah kepada Allah sebagaimana yang Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi telah dibacakan, balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah sajalah engkau wahai Muhammad beribadah, dan jadilah kamu termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Dan Nabi SAW mengatakan tuba fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing, alladzina yuslihun nas 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang berusaha memperbaiki manusia ketika manusia telah rusak. Man yaksihim aktsar mimman yuti'uhum, orang-orang yang menolak ajakan mereka, ajakan kebaikan mereka jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang mau menerima ajakan mereka. Maka inilah al-ghuraba, maka inilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bersyukur. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Tidak boleh bagi kita hanya mengikuti secara zahir saja namun batinnya menolak, tidak boleh. Harus zahiran wa batinan, harus secara zahir dan batin, agar hal ini membedakan kita dengan orang-orang munafikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafikin secara zahirnya mau menerima sebagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dalam hati mereka sangat menolak apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Nah, ketika mereka menolak, Allah Subhanahu wa taala nafikan iman yang ada pada diri mereka, yang ada pada hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang mengatakan dengan lisannya amanna, dan salah satu ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah agar manusia beriman kepada Allah. Qul amantu billahi wa rasulih, katakanlah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini salah satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengucapkan dengan lisan mereka amanna, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalimat yang indah. Kalimat apabila kalimat ini diucapkan di hadapan kita, kita terima ucapannya. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ketika hati-hati itu ternyata mendustakan apa yang diucapkan oleh lisan, maka Allah Subhanahu wa taala bongkar dengan mengatakan wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Maka wajib bagi kita mengikuti beliau alaihi salatu wasallam zahiran batinan, secara zahir dan batin. Tidak boleh ada penolakan sedikit pun dari apa yang beliau alaihi salatu wasallam bawa. Wajib bagi kita untuk mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat terhadap apa yang beliau alaihi salatu wassalam bawa kepada kita, walaupun hal tersebut bertentangan dengan akal kita,
Walaupun hal tersebut harus bertentangan dengan hawa nafsu kita, walaupun hal tersebut harus bertentangan dengan adat istiadat kita, dengan orang tua kita, dan seterusnya, maka tidak boleh kita melawan sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ciri seorang mukmin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah ucapan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'fillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah patut seorang muslim yang laki-laki dan seorang muslimah yang wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan dalam urusan mereka, akan ada pilihan bagi urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menentang, menolak, tidak senang, tidak suka, mengingkari, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang sesat dan kesesatan yang nyata. Maka pilihannya ada pada diri kita. Kita mau menjadi orang yang beruntungkah atau kita menjadi orang yang sesat? Waliyadzubillah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai orang yang berani menjamin surga dan neraka kita. Tidak ada satupun, siapapun dia pada umat ini yang berani menjamin surga dan neraka para hamba kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in bingung. Kok ada orang yang enggak mau masuk surga? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan surga itu dengan sejelas-jelasnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya yang mulia Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menjelaskan kenikmatan-kenikmatan surga, apa saja yang akan dirasakan oleh para penghuni surga dari berbagai macam nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya segamblang-gamblangnya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum bingung. Mereka bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu orang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kalau misalkan pertanyaan itu diajukan di sini pada jamaah di sini misalkan, adakah di antara jamaah yang tidak mau masuk surga? Ada di sini? Tentunya kita semua mau masuk surga. Ya, kita sholat di sini, kemudian kita baca Quran, kita i'tikaf di sini. Tentunya tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Ini harapan kita dan ini cita-cita dari seorang muslim seperti ini. Namun ternyata di sana ada orang-orang yang gak mau masuk surga. Ketika ditanya mau masuk surga, mau. Tapi ternyata hasil akhirnya dia bukan malah ke surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggak mau masuk surga? Kemudian Nabi SAW jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat padaku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang dia bermaksiat padaku maka dia enggak mau masuk surga. Dan Nabi SAW menggunakan fi'il
madhi pada hadis ini. Nabi SAW tidak katakan man yuti'ani dakhal jannah, siapa yang taat pada surga. Nabi SAW menggunakan fi'il madhi, ta'ani dakhal jannah. Nabi SAW tidak mengatakan man ata'ani yadkhul jannah. Ini untuk menjelaskan bahwasanya perkara orang yang taat kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam zahiran wa batinan telah Allah Subhanahu wa taala catatkan takdirnya seperti itu 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, bahwasanya orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani dakhala al-jannah. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun selain beliau alaihi salatu wasallam yang berani menjaminkan barang siapa yang taat padaku 100% masuk surga. Enggak ada yang berani. Nanti akan kita bahas ya tentang kaidah. Di sini ada lumayan 11 kaidah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, ana ambilkan dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah. Ya, nanti akan dibahas tentang masalah itu. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, tidak mau mentaatiku, tidak mau mengambil hidayah dariku, tidak mau mengambil petunjuk dariku, malah mengambil petunjuk dari orang lain selainku, maka orang inilah orang yang tidak mau masuk surga. Nah, pilihannya ada pada diri kita. Kalau kita ingin masuk surga, jalannya cuma satu, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam zahiran wa batinan. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada mereka yang istiqamah berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya kita akan membahas tentang kaidah-kaidah atau prinsip atau asas, ya, landasan-landasan kita di dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki agama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan ini harus kita yakini. Tidak boleh kita akui dan kita katakan bahwasanya di sana ada agama yang akan Allah Subhanahu wa taala terima selain Islam. Tidak boleh. Hanya Islam agama satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala terima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang mengambil agama selain daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia mengambil selain atau menginginkan selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak akan terima itu. Ya, walaupun sebagian kaum munafikin, sebagian orang-orang zindiq menyatakan bahwasanya seluruh agama akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja caranya berbeda-beda. Tidak, kita katakan tidak. Hanya syariat Islamlah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikannya kepada manusia, mendakwakannya kepada manusia, mengajak manusia kepadanya. Hanya agama itulah yang Allah Subhanahu wa taala terima. Selain daripada itu, sangat jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sedangkan dia
di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Maksudnya apa orang-orang yang merugi? Yaitu orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam nerakanya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan azab nanti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ruwahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, orang Yahudi atau orang Nasrani yang mendengarkan aku diutus, lalu dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan, yang aku bawa, ya, yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Nas jelas, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati seorang muslim, tidak boleh. Karena yang mengatakan ini adalah as-sadiqul masduq, yaitu orang yang jujur lagi dibenarkan, orang yang lagi dibenarkan. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu, dan kewajiban seorang muslim adalah membenarkan. Dan kita ikuti bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala membenarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dikala beliau alaihi salatu wassalam didustakan ketika itu. Pada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nabi SAW bercerita bahwasanya beliau ya berjalan ke Baitul Maqdis dalam waktu semalaman, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Ya, beliau diolok-olok. Ya, mungkin ya orang-orang kafir Quraisy ketika itu menimbangkan, ya, nggak mungkin ini ke Palestina dalam waktu semalaman, sedangkan kita yang mengadakan perjalanan ke sana itu dengan menggunakan unta itu memakan waktu sebulan. Ini nggak mungkin. Lalu mereka pun datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala warahmatuh. Tujuan mereka adalah untuk membuat keraguan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata hal tersebut dimentahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, kalau sekiranya Muhammad mengatakan yang lebih aneh lagi dari itu, saya tetap percaya. Mentah udah, batal, kecewa mereka. Makanya dengan sebab ini beliau dijuluki dengan apa? Siddiqul Akbar. Siddiqul Akbar. Dan hendaknya seorang muslim seperti itu sikapnya. Apabila apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sahih menurut penelitian dari ahlinya, kita mesti yakin-yakinnya. Tidak boleh ada keraguan di dalam diri kita, tidak boleh. Walaupun hanya sedikit, tidak boleh. Apa iya? Apa iya ya? Benar nggak ya? Coba-coba dulu. Alah. Tidak boleh seperti itu. Seorang muslim harus yakin. Harus yakin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui segalanya. Tidak sembarangan mengambil dari para hambanya seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati para hamba sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Subhanahu wa ta'ala mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati para hamba. Fakhtarahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya, wastafahu. Ya, wa ja'alahu rasulan wa nabiyyan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Jadi bukan main-main. Ya, kewajiban seorang muslim adalah
ittiba secara mutlak dalam urusan agama terhadap satu orang ini, secara mutlak. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Dan terkadang kita diuji seperti itu, dihadapkan, mana betul enggak iman kita kepada beliau alaihi salatu wassalam, dihadapkan mana yang lebih kita dahulukan, apakah pekerjaan kita ataukah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka telah mengucapkan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak lagi diuji? Walau qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadzibin. Dan telah Allah Subhanahu wa taala uji, dan telah kami uji orang sebelum mereka. Maka dengan ujian itu kami mengetahui mana orang yang benar ucapannya dan mana orang yang dusta. Maka ini pasti ada ujian, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan Allah sudah mengetahui. Kita akan condong kemana, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meralat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang pernah mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, Anda adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatunya kecuali diriku. Kecuali diriku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada diri kamu sendiri. Apakah Umar radhiyallahu ta'ala anhu ngeyel, tetap pada pendiriannya, atau beliau meralat? Jawabnya, beliau meralat dengan mengatakan, la antal an ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Engkau sekarang wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku. Kemudian Nabi SAW mengatakan sambil menepuk pundak Umar, al-an ya Umar, al-an ya Umar, al-an. Sekarang baru engkau merasakan sempurnanya iman wahai Umar. Maka kita harus lepas ini. Dan yang mengetahui kita diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang terbaik. Agama yang sempurna, memiliki syariat yang sempurna. Yang agama ini berasaskan tauhidullah, penyembahan mutlak kepada Allah Rabbul Alamin. Dan juga landasan ittiba'u ar-rasul, yaitu mengikuti Rasulullah SAW secara mutlak. Ini dia landasan agama kita, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mentafsirkan liya'budun ay liwahiduni, yaitu agar mereka mentauhidkanku. Ja'alani wahidan, ilahan wahidan, menjadikan aku satu-satunya, sesembahan dia satu-satunya. Inti dari agama, agar hamba menjadi hamba Allah yang sejati, yang beribadah hanya kepada Allah, yang dia tidak boleh memalingkan peribadatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca beberapa kaidah yang disebutkan oleh penulis di dalam beragama, di dalam beribadah. Asas yang pertama, beliau mengatakan Allahu ta'ala wahidun ahad, la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Penulis memperkenalkan pada kita tentang inti ibadah, kepada siapa ibadah itu ditujukan. Maka penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala dialah wahidun ahad, dialah zat yang satu-satunya, tidak ada yang lain. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fi rububiyyatihi, itu pada rububiyah Allah, yaitu pada perbuatan-perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rizki kepada alam semesta ini, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini, dan seterusnya dari makna-makna rububiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak boleh kita yakini di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, tidak boleh. Di sana ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, tidak boleh. Ya, harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya, yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya dari makna rububiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu pada uluhiyahnya, pada hak ibadahnya. Ya, tidak boleh kita memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang sama dengan nama para hamba, namun secara hakikatnya beda. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama yang sempurna, yang memiliki sifat yang sempurna. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya di sana ada orang yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya sama dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbul alamin al-mustahiq wahdahu jami'a anwa'il ibadah. Yang Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul alamin. Mudhaf ilaih, Rabbul alamin. Ya, berarti alam semesta ini pemiliknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin al-mustahiq wahdahu jami'a anwa'il ibadah, satu-satunya zat yang berhak bagi seluruh macam-macam ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mengajak manusia kepada Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, qul hadhihi
sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah Muhammad kepada manusia, "Hadhihi sabili." Ini adalah jalanku, ad'u ila Allah. Yang aku ajak kalian kepada Allah agar kalian beribadah hanya kepadanya, agar kalian berdoa hanya kepadanya, berharap, takut dan seterusnya, memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa saja yang dia mendudukkan dirinya kepada dakwah, maka wajib baginya untuk mengajak manusia kepada Allah. Tidak boleh dia mengajak manusia kepada dirinya, tidak boleh. Kepada organisasinya tidak boleh. Kepada orang per orang tidak boleh. Dia ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini tadi. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang bersamaku. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku ini bukanlah termasuk ke dalam golongan hamba, golongan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Jadi ini inti dari agama. Itu tauhid. Tauhid kepada siapa? Disebutkan yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang tidak ada duanya. Tidak ada tiga, tidak ada empat, hanya Allah Subhanahu wa taala satu, Rabbul Alamin, yang berhak ya terhadap bermacam-macam ibadah. Ya. Kemudian kaidah yang kedua, sarfu syai'in min anwa'il ibadah kad du'ai wal istighasati wal isti'anati wan nadhar wal dzabh wat tawakkul wal khaufi war raja' wal hubbi wa nahwiha li ghairillahi ta'ala syirkun, yaitu memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah. Kalau misalkan kita ditanya ibadah itu apa? Apa ibadah? Ada yang tahu ibadah? Kita sering dengar ibadah. Nah, kemudian ada orang nanya kepada kita, tolong jelaskan kepada kami makna ibadah. Nah, ada hadiah, kumpulan buku Ushulus Salasa, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam. Mungkin menarik. Ada yang bisa jawab? Nah. Hah? Penghambaan diri. Penghambaan diri. Secara istilahnya. Secara istilah. Ibadah secara bahasa ya penghambaan, secara bahasa, secara istilah. Nah, ya. Nah itu ibadah. Betul. Boleh maju ke depan. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau menjelaskan tentang makna ibadah. Apa itu ibadah? Beliau mengatakan ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahir wal batinah. Kata beliau, yang namanya ibadah adalah suatu ungkapan yang menyeluruh, ya, ismun jami' yang menyeluruh, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, terhadap setiap apa saja yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Kenapa dikaitkan dengan cinta dan ridho? Ini terkait dengan masalah apa? Masalah takdir. Di sana ada takdir kauni dan ada takdir syar'i.
Secara takdir kauni Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu. Yang kita lihat ini, yang kita rasakan, itu semua adalah ciptaan Allah di alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Islam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kafir dan seterusnya. Tauhid, syirik dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Iradah syar'iyyah. Kehendak yang sifatnya syar'iyyah, yang terkait dengan cinta dan ridha. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, mahabbah dan ridha. Dan sifat, kedua sifat ini mesti terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi, pasti terjadi dan harus terjadi. Karena setiap sifat dari sifat-sifat Allah itu pasti terjadi. Setiap nama-nama Allah memiliki konsekuensi yang pasti terjadi. Nah, dengan cinta dan ridhonya Allah, Allah Subhanahu wa taala memilah-milah mana dari ciptaan-ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan ridhoi, maka Allah Subhanahu wa taala dorong para hamba untuk meraihnya dan mengerjakannya. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran pahala terhadap apa yang dilakukan oleh hamba itu, kalau dia mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah, tidak suka, benci. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para hamba dari terjatuh di dalamnya, dari mengikutinya dan dari mengerjakannya. Dan siapa saja yang terjatuh ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ancaman kepadanya. Berupa apa? Berupa azab. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan ridhoi, Allah perintahkan. Dan inilah ibadah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, beliau tadi mengatakan ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Itu suatu ungkapan yang mencakup keseluruhan. Apa saja yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi banyak. Dari apa saja? Minal aqwal, dari ucapan-ucapan, wal af'al, dan dari perbuatan-perbuatan. Al-zahirah wa batinah, baik yang nampak maupun yang ada di dalam hati. Inilah ibadah. Ya. Inilah ibadah. Dan penulis mengatakan sarfu syai'in, memalingkan sesuatu, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah. Kad doa, seperti berdoa. Berdoa itu mesti dilapaskan atau di dalam hati? Nah, harus dilapaskan. Ya, antum nggak bu, begini diem aja. Ya, di dalam hati. Kalau tanya, kan Allah Subhanahu bukan seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berdoa. Apakah Nabi SAW ketika berdoa beliau diam? Kayak patung gitu? Atau beliau mengucapkannya? Nah, beliau mengucapkannya. Kan kita juga sudah baca ya doa-doa dari Nabi SAW, doa masuk kamar mandi, doa mau tidur, apalagi doa mau pakai doa pakaian, ya itu semua Nabi SAW melafazkan. Berarti ini amalan zahir atau amalan batin? Amalan zahir. Wal istighosah. Apa istighosah? Meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi apa? Darurat. Ya, dalam kondisi darurat. Ya, kejepit. Maka dia betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, istighosah. Amalan apa ini? Zahir atau batin? Hah? Zahir atau batin ini? Istighosah.
zahir. Al-isti'anah, meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan, zahir. Wan nazar, bernazar, ya, nazar. Wal dzabh, menyembelih. Wat tawakkul, bertawakal. Amalan apa ini? Zahir atau batin? Hah? Batin, tawakal. Ya. Tawakal, amalan batin. Amalan hati. Ini terkait dengan hati kita kepada Allah. Walaupun kita sering lafazkan, ya saya mah tawakal aja dah. Mulutnya boleh dia tawakal, tapi hatinya bisa jadi digerendeng. Bisa nggak? Bisa. Iya, cuman pengen mujamalah, cuman dibilang, oh iya dia orang yang tawakal. Hati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya, hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Ya, tawakal. Wal khauf, takut. Zahir atau batin? Batin, khauf. Wal raja, harap. Batin. Wal hub, cinta. Batin. Wa nahwiha, dan yang semacamnya, li ghairillah, kepada selain Allah. Dia palingkan itu kepada selain Allah, syirkun, maka syirik. Ya, ayyan kana al-maqsudu bidzalika malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan aw abadan salihan aw ghairuhum. Ya, apa saja yang mereka tuju, apa saja yang mereka tuju dari memalingkan ibadah itu, apakah kepada malaikat yang dekat kepada Allah, atau nabi yang diutus, atau hamba yang soleh, atau yang selainnya. Ya, apabila ada seseorang yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, ini secara umum. Ya, karena tidak boleh kita mengatakan, kita lihat nih ada orang ya berbuat yang kita ketahui itu adalah perbuatan syirik, kemudian kita lakukan, kemudian kita katakan dia musyrik. Gak bisa. Harus apa? Harus ada bayan. Barangkali dia belum tahu. Ya, barangkali dia belum tahu, harus dijelaskan. Harus ada iqamatul hujjah. Ya, ada iqamatul hujjah. Siapa yang memberikan ini? Apakah kita bukan ahli ilmu? Kemudian apalagi harus ada hilang penghalang-penghalangnya. Sudah tidak ada syubhat lagi, udah jelas, nyata. Ya, kemudian dia masih di situ, maka barulah dia bisa dikatakan musyrik. Ya, jadi jangan gampangan kita. Hati-hati. Ya, walaupun secara zahir kita lihat orang tersebut melakukan perbuatan syirik, ya, belum tentu dia musyrik. Syekh Ali Hasan rahimahullah taala di beberapa daurahnya beliau sering memberikan kaidah. Kata beliau, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kekufuran serta merta dia langsung dihukumi kafir. Mana dalil? Nah, dalilnya mana? Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yang setibanya di Madinah dari negeri Syam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud di hadapan Nabi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung katakan, ya Abu Dzar anta kafir? Ataukah beliau bertanya terlebih dahulu? Beliau bertanya terlebih dahulu. Ma hadza ya Abu Dzar? Apa ini wahai Abu Dzar? Apa yang Anda lakukan ini wahai Abu Dzar? Lalu dijelaskan bahwasanya di negeri Syam saya melihat raja-raja itu diperlakukan seperti ini.
sedangkan Anda adalah Rasulullah dan Anda lebih berhak untuk diperlakukan demikian. Ya, ini alasan Abu Dzar. Lalu kata Nabi SAW gimana? Kalau sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Pastilah aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Kalau boleh. Ya, tapi tidak boleh. Ya, enggak boleh istri sujud. Ya, di hadapan suami. Ini hanya bentuk mubalaghah agar istri senantiasa taat kepada suaminya dalam urusan yang ma'ruf. Dalam urusan yang ma'ruf wajib dia taat, tidak boleh membantah. Ya, tidak boleh dia mengeluh. Tidak boleh. Ya, karena ketaatannya ini ya apa? Berbuah apa? Berbuah surga. Allah ya yang tawarkan bagi para wanita. Ya, kata Nabi SAW gimana? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa hafizat farjaha wa ta'at ala ba'liha dakhalatil jannata min ayyi abwabin sya'at. Kalau ada wanita dia melakukan salat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya ketika suaminya tidak ada, dia tidak selingkuh, dan dia taat kepada suaminya, dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at, maka dia akan masuk surga dari arah pintu yang dia mau. Allah Subhanahu wa taala yang tawarkan. Ya. Jadi ini kaidah, dan Syekh senantiasa mengulang-ulang kaidah ini. Laisa kullu man waqa'a fil kufr waqa'al kufru alaih. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, lalu dia dihukumi sebagai orang kafir atau dihukumi sebagai musyrik. Ya. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini secara umum, siapa saja yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, apakah itu ibadah yang sifatnya zahirah ataukah ibadah yang sifatnya batinah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Telah berbuat syirik. Ya. Kemudian kaidah yang ketiga, min usulil ibadati anna Allah ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja' jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dhalalun. Kata penulis, di antara pokok-pokok ibadah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu harus diibadahi dengan rasa cinta, dengan rasa takut, dan dengan rasa harap, jami'an, bersama-sama. Wa ibadatuhu bi ba'diha duna ba'din dolal. Kalau ada seseorang yang beribadah kepada Allah hanya dengan salah satu dari yang tiga ini, maka dia sesat. Maka dia sesat. Man abadallaha bil hubbi faqat, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta saja, maka dia zindiq. Wa man 'abadallaha bil khauf faqat, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, fahuwa haruri, maka dia bermadhab khawarij. Wa man 'abadallaha bir raja faqat, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, fahuwa murji, maka dia bermadhab murji'ah. Ya, jadi harus berbarengan ini. Ya, tidak boleh seseorang hanya cinta saja. Ya, dengan alasan cinta dia berani melanggar larangan-larangan Allah, seperti orang-orang sufi. Ya, menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan,
ya, dengan alasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kalau seseorang dia beribadah hanya dengan rasa takut saja, maka dia bisa binasa. Ya, sebagaimana orang-orang Khawarij yang lisannya sangat mudah mengatakan kepada para pelaku dosa besar, langsung mengatakan kafir. Ya, langsung mengatakan kafir. Dan begitu juga kalau dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, tanpa diiringi dengan rasa takut dan rasa cinta, maka dia ya bisa membenarkan semua agama. Bisa membenarkan semua agama. Ya. Qala ba'dul ulama man 'abadallahi bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq. Tadi telah dijelaskan. Habis ya. Wa man 'abadahu bil khawfi wahda fa huwa haruri wa man 'abadahu wahda fa huwa murji. Gimana nih, habis? Oh, 12 kali. Kita tungguin apa? Tungguin aja deh. Baik, selanjutnya at-taslimu wa ridha wa ta'atu al-mutlaqah lillahi wa li rasulih. Penyerahan diri, ridha dan taat secara mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka demi Rabbmu wahai Muhammad, pada hakikatnya mereka belum beriman. Atau sebagian ulama mengatakan mereka belum sempurna imannya sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus keputusan terhadap perkara yang mereka persisihkan, ya, kemudian tidak didapati pada diri mereka rasa berat terhadap keputusan yang engkau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Harus taslim, tidak boleh kita bantah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalannya selain dari jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam surga, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan itu adalah tempat, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Ya, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Jadi harus taslim kita. Ya, harus taslim. Kemudian harus keputusan. Begitu juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masih banyak ini, udah lewat ya. Tapi ya, karena waktunya terbatas, mungkin lain kali bisa kita lanjutkan. Ya, di sini ada 11 kaidah sebetulnya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini cukup. Ya, dan mudah-mudahan apa yang Anda jelaskan ini jelas ya, dan semoga dapat dipahami. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Silakan.
Nggak ada pertanyaan? Enak ini nggak ada pertanyaan. Enak nggak ada pertanyaan. Taip ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebetulnya ada satu lagi nih hadiahnya. Taip, kalau tidak ada pertanyaan mungkin Anda cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini jelas dan mudah dipahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas Islam dan di atas sunnah, dan juga di atas husnul khatimah. Sampai di sini Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.